Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat ya? Semoga anak-anak semua hari ini dalam keadaan sehat, sehingga kita kembali bertemu untuk belajar lagi dengan semangat. Teman-teman, semuanya sudah mandi? Sudah sarapan? Dan juga sudah memakai seragam kan? Alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita. Kita siapkan bukunya dulu ya. Buku tema 1 hidup rukun, begitu juga dengan alat tulisnya. Apakah sudah disiapkan? Sudah ya. Nah teman-teman, sebelum kita belajar, jangan lupa kita harus selalu mengawalinya dengan membaca doa. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah memulainya dengan membaca doa. Nah, supaya lebih semangat lagi, Bu Ima akan mengajak kalian untuk bermain tepuk terlebih dahulu. Masih ingat enggak? Bu Ima pernah mengajarkan tepuk double dimdam. Masih ingat? Tepuk double dimdam. Double dim dim. Double dam dam, double dim dam, double dim dam. Seperti itu, masih ingat? Kita coba yuk. Double dim dim, double dam dam, double dim dam, double dim dam. Sekali lagi ya yang lebih semangat. 1, 2, 3. Double dim dim, double dam dam, double dim dam, double dim dam. Masih ada yang bingung? Oke, satu lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Nah, alhamdulillah kita sudah mengawali kegiatan belajar ini dengan bertepuk tangan. Nah, nanti kita harus selalu semangat belajar dan rajin mengaji. Nah, teman-teman, untuk kegiatan belajar hari ini, kita akan mengulang lagi tentang kalimat penolakan yang sudah kita mulai minggu lalu. Nah, kita belajar di tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Kalian sudah siap? Oke, sebelum kita lanjutkan belajarnya, kita ingat-ingat lagi ya, apa itu kalimat penolakan? Nah, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak ajakan seseorang atau pemberian orang lain. Kalimat penolakan harus kita ucapkan dengan bahasa yang santun dan sopan. Sekarang kita buka bukunya dulu, halaman 163. Sudah ketemu halaman 163? Pada halaman 163 ini terdapat 2 gambar teman-teman. Gambar 1 adalah gambar Lani mengajak Edo untuk bergotong royong membersihkan lingkungan. Kata Lani seperti ini. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas. Bekerja bakti itu melelahkan, kata Edo. Apakah teman-teman menemukan kalimat penolakan pada gambar ini? Betul sekali. Kalimat penolakan pada gambar 1 ini diucapkan oleh Edo dengan kata tidak mau aku malas. Nah, ini adalah bentuk penolakan. Kemudian kita lanjutkan pada gambar yang kedua. Dayu mengajak Badu untuk bergotong royong membersihkan lingkungannya. Kata Dayu seperti ini. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian Badu menjawab, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak, kata Badu. Nah teman-teman, apakah pada gambar 2 ini kalian juga menemukan kalimat penolakan? Ada ya, kalimat penolakan pada gambar 2 ini diucapkan oleh Badu. Nah, dari 2 gambar ini sama-sama terdapat kalimat penolakan teman-teman, tapi ada perbedaannya dalam bahasa mengucapkannya. Pada gambar 1, kata Edo tidak mau aku malas.
Sedangkan pada gambar 2, kalimat penolakan diucapkan oleh Badu, maaf, aku tidak bisa ikut bekerja bakti. Nah, dari cara pengucapannya, kalimat penolakan yang diucapkan Badu lebih sopan kita dengarkan. Begitu juga dengan kita teman-teman. Besok kalau kita mau menolak ajakan seseorang atau pemberian orang lain, kita harus mengucapkannya dengan bahasa yang sopan ya. Mengucapkan kalimat penolakan dengan bahasa yang sopan itu termasuk menjaga kerukunan agar orang yang mengajak kita tidak tersinggung. Sekarang kita buka bukunya yuk, halaman 170. Sudah ketemu halaman 170? Oke, kita baca dulu percakapan antara Udin dan Made. Kata Udin, "Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan." "Maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga," jawab Made. "Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat?" tanya Udin. "Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku," jawab Made. "Baiklah, selamat bersenang-senang." "Terima kasih Udin." Nah, ini adalah percakapan antara Made dan Udin. Bagaimana cara mengucapkannya? Tentu dengan bahasa yang sopan. Udin mengajak Made dengan bahasa yang sopan, begitu juga dengan Made. Ia menolak ajakan Udin dengan sopan. Sekarang kita kerjakan halaman 170 yang bagian bawah. Kita menjawabnya sesuai dengan percakapan yang dilakukan Udin dan Made. Nomor 1. Siapa yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Yang mengajak berolahraga siapa tadi? Betul sekali, jawabannya adalah Udin. Nomor 2. Apa maksud ajakan tersebut? Udin mengajak Made untuk apa? Udin mengajak Made untuk berolahraga bersama di lapangan. Teman-teman bisa isikan jawabannya pada buku masing-masing ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 3. Siapakah yang menolak ajakan? Yang menolak ajakan tidak bisa ikut berolahraga siapa tadi? Made. Kemudian nomor 4. Mengapa ia menolak ajakan tersebut? Kenapa Made tidak bisa ikut berolahraga di lapangan? Karena Made akan mengunjungi paman bersama keluarganya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Bagaimana tadi caranya Made menolak ajakan Udin? Nah, tentunya dengan bahasa yang sopan. Kalimat yang diucapkan adalah, "Maaf Din, kali ini aku tidak bisa ikut berolahraga." Nah teman-teman, apakah teman-teman ada yang ketinggalan menulisnya? Jika kalian ketinggalan menulisnya, bisa di-pause dulu ya video ini, kemudian nanti dilanjutkan jika sudah selesai. Dari kegiatan berolahraga di lapangan tadi, Udin menuliskan pengalamannya. Nah teman-teman, pengalaman itu adalah kejadian yang pernah menimpa kita. Ada kejadian yang menyenangkan, ada pula kejadian yang menyedihkan. Misalnya, kejadian yang menyenangkan itu kita mendapat hadiah, kita mendapat kabar baik, kemudian menjadi juara, dan masih banyak lagi. Sedangkan kejadian yang menyedihkan, contohnya adalah kita kehilangan pensil atau kehilangan barang yang lainnya. Kita jatuh dari sepeda juga bisa. Kita mendengar kabar buruk, itu juga termasuk kejadian yang menyedihkan. Nah, pengalaman yang Udin tulis ini termasuk pengalaman yang menyenangkan karena ia bisa ikut berolahraga bersama di lapangannya. Kita baca ya, olahraga bersama. Warga di sekitar rumahku akan berolahraga bersama. Kegiatan tersebut dilakukan di lapangan. Di perjalanan menuju lapangan, aku bertemu Made. Aku mengajak Made untuk ikut berolahraga. Namun, Made tidak bisa ikut. Made akan mengunjungi pamannya. Tiba di lapangan, sudah banyak anak yang berkumpul. Mereka sedang melakukan pemanasan. Kami berolahraga dengan kompak.
kami senang berolahraga bersama. Nah, itu tadi adalah pengalaman yang dituliskan Udin. Sekarang kita akan lanjutkan kegiatan belajar kita halaman 175. Ya, dibuka dulu bukunya. Ya, sudah ketemu ya? Nah, pada halaman 175 ini terdapat sebuah dongeng antara binatang-binatang yang ada di hutan. Cerita ini menceritakan kehidupan seekor jerapah. Namanya JJ. Kita baca ceritanya dulu ya. Kisah JJ si jerapah. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah yang bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Sedangkan Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek meminta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong Jojo, mereka menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Bagus ya ceritanya. Nah, teman-teman, dari cerita ini apa yang bisa kita ambil? Nah, hikmah dari cerita ini adalah 1. Kita tidak boleh sombong. Yang kedua, saling menolong itu penting. Jika melihat teman yang kesulitan, kita harus menolongnya. Kemudian teman-teman, pada gambar ini, pada cerita kisah JJ si jerapah, apakah teman-teman menemukan kalimat penolakan? Iya ya, iya betul. Kalimat penolakan pada cerita ini diucapkan oleh JJ. JJ menolak ketika ia diminta tolong oleh kakek jerapah untuk mengambil daun segar. JJ bilang, tidak mau kek, saya sedang repot. Nah teman-teman, nanti kalimat penolakan yang kalian temukan pada cerita ini bisa dituliskan pada halaman 177 dalam kolom yang seperti ini di halaman 177 bagian atas. Sekian kegiatan belajar kita hari ini tentang kalimat penolakan. Apabila ada kekurangannya, Bu Imam mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.